Seluruh mata dunia kini berkumpul ke Qatar, bukan untuk ajang senior, melainkan untuk gelaran prestisius Piala Dunia U17 tahun 2025 nanti. Ini adalah kanvas emas bagi talenta muda, tempat di mana janji bertemu kesempatan dan di mana nama-nama yang akan menghiasi liga-liga top Eropa di masa depan mulai dikenal. Dan di panggung megah itu ada satu nama yang lebih menarik perhatian, Garuda Muda, Timnas Indonesia U17. Keikutsertaan Indonesia setelah melalui kualifikasi yang panjang adalah sebuah sejarah dan kebanggaan tersendiri. Namun kini tujuannya telah berubah. Ini bukan hanya tentang bertanding, melainkan tentang menegaskan eksistensi bahwa dari Asia Tenggara, dari Indonesia, lahirlah pemain-pemain yang siap bersaing dan dilirik oleh klub-klub elit dunia. Inilah kisah tentang impian, keberanian, dan 3 mutiara muda Indonesia yang namanya kini menjadi komoditas panas di bursa transfer global. Target realistis di tengah badai persaingan. Piala Dunia U17 edisi 2025 kali ini memang istimewa. Dengan format baru yang mempertemukan 48 tim muda terbaik, persaingan menjadi semakin ketat, namun peluang pun semakin terbuka lebar. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama tim-tim tangguh seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Sebuah grup yang menuntut totalitas dan mental baja. Secara realistis target Garuda Muda lolos ke babak 32 besar. Sebuah prestasi yang, mengingat sejarah keikutsertaan kita, sudah merupakan prestasi besar. Dalam format 48 tim, peluang untuk lolos lebaran terbuka, baik sebagai runner-up grup maupun melalui jalur 4 besar tim peringkat ketiga terbaik. Skenario yang paling menantang jika Indonesia berhasil menempati posisi runner-up grup H, mereka berpotensi bertemu dengan runner-up grup A. Di grup A bercokol nama-nama besar seperti tuan rumah Qatar, Italia, Afrika Selatan, dan Bolivia. Bayangkan, duel sengit Indonesia versus Italia di fase gugur. Itu adalah sejarah yang menunggu untuk diukir. Namun di balik perhitungan taktik dan peluang lolos, ada perburuan yang jauh lebih masif dan sunyi yang terjadi di tribun stadion. Piala Dunia U17 adalah kawah candra di muka. Di sini dunia pertama kali mengenal Victor Osimhen pada tahun 2015 yang kemudian karir meroket dari Wolfsburg, Lille hingga menjadi pahlawan di Napoli. Di antara dia juga bintang Manchester City, Phil Foden, menyabet penghargaan Golden Ball yang kemudian membuka ke tim utama Pep Guardiola. Dan di Qatar tahun ini, ratusan pencari baket dari berbagai penjuru dunia, dari Inggris, Spanyol, Italia, Jerman hingga Amerika hadir. Mereka bukan menonton penonton, mereka adalah pemburu harta karun. Setiap sentuhan bola, setiap sprint, setiap duel dicatat dan dianalisis. Karena di balik seragam merah putih, mereka melihat investasi jangka panjang. Mereka mencari mutiara berusia 16 atau 17 tahun yang siap dibentuk menjadi mesin masa depan klub-klub raksasa. Dan yang menarik, dari sekian banyak tim yang diintai, sejumlah mata justru muncul ke arah seragam merah putih. Timnas Indonesia yang selama ini jarang masuk peta radar scouting global, kini menjadi pusat perhatian. 3 nama utama kini terus menjadi buah bibir dan diulas oleh media internasional. Nama pertama yang kini paling mencorok adalah Matthew Baker. Baker, pemuda berkedarah Australia ini merupakan definisi dari kesetiaan dan keberanian. Pada Agustus 2024, ia sempat mendapat panggilan dari Timnas Australia U17. Namun dengan tegas, ia menolak. Sebuah keputusan langka yang jarang dilakukan pemain muda demi memilih lambang Garuda di dada. Keputusan itu berbuah manis. Belum lama ini, Baker mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama tim senior Melbourne City, klub besar di Liga Australia. Apalagi ia sudah menjalani debut penuh 90 menit di level senior. Bagi pemain berusia 17 tahun, ini adalah pencapaian luar biasa yang menandakan kematangan dan perkembangan pesat. Namun yang membuat namanya kini menjadi komoditas terpanas adalah koneksi klubnya. Melbourne City adalah bagian integral dari City Football Group, sebuah perusahaan konglomerat yang juga menaungi raksasa Liga Premier Inggris, Manchester City.
serta klub-klub lain seperti Girona di Spanyol dan New York City FC. Artinya, setiap pemain yang tampil luar biasa di Melbourne City secara otomatis masuk ke dalam sistem pemantauan komprehensif jaringan CFG. Rumor yang beredar kini semakin kuat. Sejumlah scout Manchester City dikabarkan telah mencatat nama Becker sebagai pemain muda potensial yang layak dipantau lebih dalam. Sumber-sumber internal menyebut bahwa data performa Becker di setiap laga, termasuk bersama timnas Indonesia, kini masuk dalam sistem pemantauan utama CFG. Bahkan para analis di bawah arah Pep Guardiola sendiri mulai membuka mata terhadap bakat-bakat muda Asia. Jauh sebelum ini, Pep pernah mengenang semangat dan gairah sepak bola di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Antusiasme ini didukung oleh data kinerja Becker, membuat skenario transfer ke klub-klub Eropa melalui jalur CFG menjadi semakin realistis. Matthew Becker adalah bukti bahwa keberanian memilih jalan sulit demi cinta pada negara dapat membuka pintu gerbang menuju masa depan yang jauh lebih besar. Zahabi Goli, pemain sayap diam yang dipuji AFC. Selain Becker, sorotan juga menonjolkan sosok winger serba bisa Zahabi Goli. Menjelang turnamen, nama Goli mendapatkan pujian tertinggi langit dari situs resmi AFC. Dalam sebuah artikel, AFC menyebut Goli sebagai kunci harapan Garuda Muda, seorang pemain sayap yang memiliki visi tajam dan umpan yang presisi. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, ia sudah menunjukkan kedewasaan luar biasa di lapangan. Ia telah bermain di level senior bersama Persija Jakarta di Liga Indonesia. Ketenangannya mengajarkannya untuk membaca ruang dan kemampuannya untuk berimprovisasi di sayap telah menarik perhatian pengamat. Pelatih Nova Arianto sering memberikan kebebasan untuk mengubah arah permainan. Dan pujian dari AFC ini memicu gelombang minat. Nama Zahabi Goli kini mulai masuk ke dalam daftar pantauan klub-klub Liga Jepang, Timur Tengah, dan dikabarkan beberapa agen dari Eropa mulai menanyakan data dan profil performanya. Bersama dengan Evandra Floresta, pemain ketiga ini, Becker, Goli, dan Evandra, adalah representasi dari generasi emas sepak bola Indonesia yang kini sadar bahwa panggung Piala Dunia U17 adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mengubah takdir. Nova Arianto, sang arsitek DNA pejuang. Kesuksesan tiga pemain ini mendapatkan sorotan tidak lepas dari peran penting sang pelatih. Pelatih yang dulunya dikenal sebagai bek tangguh ini, kini berhasil membentuk skuad muda dengan karakter yang kuat, mental baja, dan gaya bermain yang lebih modern. Banyak analis menilai Nova berhasil menanamkan DNA pejuang ke dalam tim. Ini bukan hanya melatih teknik operan atau dribbling, tapi membangun pola pikir dan disiplin yang menjadi landasan untuk bersaing di level dunia. Di tangan Nova Arianto, para pemain tidak hanya diajarkan untuk menang, tetapi juga untuk memiliki semangat juang yang pantang menyerah. Sebuah etos yang sangat dibutuhkan ketika berhadapan dengan raksasa-raksasa sepak bola seperti Brasil. Jika target minimal mereka, lolos ke babak gugur berhasil tercapai, maka Nova Arianto bukan hanya mengharumkan nama Indonesia, tetapi juga menggoreskan catatan bersejarah dalam perjalanan panjang sepak bola nasional. Pemirsa, Piala Dunia U17 2025 di Qatar lebih dari sekedar turnamen bagi Indonesia. Ini adalah awal dari sebuah era baru, era di mana Indonesia tidak lagi dipandang sebagai sekedar peserta, melainkan sebagai magnet perhatian dunia pemanduan. Kesempatan itu kini ada di depan mata. Para pemain yang tampil menonjol mendapatkan undangan trial atau latihan di Eropa, dari Belgia, Belanda hingga Inggris. Ini adalah jalur yang ditempuh banyak pemain dari Afrika dan Amerika Latin, dan kini pintu itu terbuka lebar. Bagi pemain-pemain Asia Tenggara, masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan mereka sendiri. Mari kita doakan dan saksikan bersama Matthew Becker, Zahabi Goli, Evandra Floresta, dan seluruh Garuda Muda dapat menggunakan panggung ini sebagai jembatan menuju karir profesional yang jauh lebih gemilang. Semoga nama Indonesia semakin harum di kancah internasional.